Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah. Kali ini yang akan kita bahas adalah apa? Adalah bagaimana cara kita bisa melunasi hutang. Nah, ini hutang ini memang sesuatu yang seringkali bikin orang itu munyeng, pusing, betul nggak? Gitu. Tapi saya yakin fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesudah sulit ada kemudahan. Sesudah sulit ada kemudahan. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, ya, ini bagaimana cara kita agar bisa melunasi hutang. Sebenarnya cara yang harus kita lakukan itu meliputi cara secara logika dan secara gaib. Kalau kita hanya mengandalkan secara logika, maksudnya ngandalno kekuatan kita sendiri, kadangkala kita sudah mentok gitu loh, nggak mampu, sudah berat gitu ya. Akan tetapi ingat, memang kehidupan itu adalah dua dimensi teman-teman ya. Jadi dimensi logika alam kenyataan ini menggunakan logika ilmu bisnis, cara yang harus kita lakukan, akan tetapi juga dengan kekuatan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus kita kombinasikan. Pasalnya kita harus apa? Pasalnya kita harus sungguh-sungguh sekuat tenaga dengan berbagai cara bagaimana kita bisa melunasi hutang, dengan kerja keras, dengan apa, kita tetap harus lakukan itu. Akan tetapi manusia itu seringkali ada batasan-batasan. Maka batasan-batasan inilah yang harus kita cari solusinya. Bahwa kita harus memiliki keyakinan yang kuat, yang mampu menyelesaikan masalah kita itu adalah Allah gitu loh. Nah, ini saya punya sebuah cerita ya. Pada waktu itu saya itu mondok ya. Waktu itu saya mondok karena kebutuhan yang lumayan banyak, akhirnya saya berhutang kepada teman-teman gitu. Hutang sama temen, di sana hutang 100.000, di sana hutang 500, di sana hutang, total hutang saya itu sekitar 3 juta. Nah, seorang santri yang notabene nggak bekerja punya hutang 3 juta dan sekitar 3 bulan lagi itu sudah harus melunasi semua hutang itu. Sedangkan kenapa? Karena sebentar lagi teman-teman akan lulus dari sekolahnya. Munyeng saya itu, pusing gitu. Kalau sih punya pekerjaan mungkin 3 juta dianggap kecil lah. Tapi di sini sedang mondok, harus melunasi hutang 3 juta, akan tetapi dalam tempo sekitar 3 bulan harus lunas semuanya. Karena apa? Teman-teman sudah akan lulus sekolah. Di sini saya mengalami apa ya, kesedihan, kebingungan yang luar biasa. Sampai saya bisa merasakan yang kata-kata hadis, kadal faqru ayyakuna kufron. Hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan orang itu kufur gitu. Jadi pada waktu itu saya munyeng, pusing 7 keliling, entah apa yang harus saya lakukan. Saya intinya harus melunasi segera, tapi nggak tahu jalannya. Nah, itu kan seringkali yang terjadi gitu. Jangan menganggap 3 juta aja enteng, jangan. Ini santri pada waktu itu ya. Mungkin kalau sekarang beda. Kalau dulu masih mondok punya hutang 3 juta harus dilunasi segera gitu. Walhasil teman-teman semua, saya betul-betul merasakan kesedihan yang berat. Bagaimana ya caranya melunasi hutang tersebut. Secara logika sudah mentok, mau kerja juga kerja apa. Nah, pada waktu itu saya hanya bisa melakukan satu usaha, yaitu usaha langit saja. Saya tanpa melakukan usaha lahir, wis gak mampu saya. Karena saya nggak bekerja, saya hanya nyantri, belajar, dan nggak mungkin saya minta ke orang tua, karena saya berusaha mandiri, dan pada waktu itu orang tua juga nggak punya uang gitu. Dan ini juga saya rahasiakan dari orang tua saya. Singkat cerita, karena secara logika, secara nalar sudah buntu, nggak ada jalan,
dalam 3 bulan harus melunasi hutang 3 juta, saya nggak bekerja, nggak punya uang, pusing. Nah, kadal fakru ayyakuna kufron, hampir-hampir kefakiran menyebabkan orang kufur. Mau sholat itu berat, mau sholat itu berat gitu. Karena apa? Karena ada masalah tadi itu. Terus akhirnya saya mengusahakan dengan ikhtiar langit semata, tanpa ikhtiar bumi, wis gak mikir mergawe. Mikirku, ya Allah, tolong saya agar saya ini dapat keajaiban untuk melunasi hutang saya 3 juta ini. Dengan caramu terserah. Gitu teman-teman. Nah, yang saya lakukan apa? Sholat tahajud itu enak banget rasanya. Nangis. Setelah sholat tahajud nangis. Kalau kita itu sedang merasakan masalah yang berat, siapa kita bersimpuh kepada siapa? Kepada dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus akhirnya saya sholat tahajud itu enggak, karena saya yakin sepertiga malam yang terakhir adalah tempat orang-orang yang ingin merindukan keajaiban dalam kehidupan ini gitu. Jadi kalau Anda atau saya yang ingin melunasi hutang, sholat tahajud ya, sholat tahajud. Ketoklah pintu Allah di sepertiga malam yang terakhir, menangislah dan sungguh-sungguh berharap pertolongan Allah. Karena secara logika akan disempurnakan dengan pertolongan Allah min haitsu la yahtasib, dari arah yang nggak disangka-sangka gitu. Berat. Tapi saya sudah nggak ada cara lain. Saya sholat tahajud, betul-betul ada hajat, ya Allah, saya ingin bisa melunasi hutang-hutang saya, ya Allah. Bagaimana caranya? Saya itu buntu, ya Allah. Setelah selesai sholat tahajud, yang saya lakukan apa? Saya membaca sholawat Nabi 1000 kali dengan khusyuk sekali. Kenapa? Sedih. Sedih banget sedihnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina. Isinya, ya Allah, lunasilah hutang saya, ya Allah. Isilah lunasi hutang saya, ya Allah. Saya jalan buntu, ya Allah. Nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan, ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina. Habis membaca sholawat 1000 kali itu, saya membaca Al-Fatihah sampai ketiduran itu. Nah, itu saya lakukan hari pertama, besoknya belum ada keajaiban datang. Tapi ingat, jangan hanya sekali melakukannya, lakukanlah berkali-kali dan lakukanlah seterusnya bahkan ya. Karena apa? Ada zona tersendiri kita mendekatkan diri kepada Allah. Ada frekuensi yang lebih hebat ketika di tengah malam itu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah resep orang-orang bersedih, adalah solusi orang-orang yang kesusahan, adalah tempat mencari solusi kerunyaman hidup, keruwetan hidup di sepertiga malam yang terakhir itu, teman-teman. Itu resep Rasulullah dan luar biasa. Bukti yang orang-orang sudah membuktikan itu semua, teman-teman. Nah, singkat cerita, saya melakukannya itu sekitar 7 hari begitu terus. Tiba-tiba itu teman ya, tiba-tiba itu kebetulan kan saya pembina santri di pondok itu. Ada wali santri itu kaya raya, dia punya hajat, terus dia bernazar kalau seandainya dia goal proyeknya itu ingin ngasih uang saya. Punya nazar seperti itu, teman-teman. Saya juga nggak nyangka. Padahal itu belum terjadi semua loh ya. Punya nazar. Walhasil tiba-tiba datang ke saya, teman. Ya, datang ke saya. Cerita tiba-tiba, saya itu punya nazar begini-begini. Saya kaget itu. Terus saya dikasih uang itu 3 juta persis, teman-teman. Wah. Berarti apa ya yang kita ambilkan? Semua yang akan terjadi itu Allah sudah tahu, dengan sedetail-detailnya itu Allah sudah tahu. Apa yang akan kita lakukan sebagai wujud ikhtiar Allah tahu. Ya, bagaimana mungkin wali santri punya nazar kalau misalnya goal proyeknya mau ngasih saya, padahal nggak ada rencana, nggak ada nggak ada rencana, nggak ada perjanjian, nggak ada apa, ya nggak minta ijazah amalan ke saya, nggak ada. Ya tiba-tiba aja ngasih uang saya. Itu kan bukti betul-betul Allah itu maha ajaib. Allah itu maha menolong hambanya yang kesusahan, dan Allah menunjukkan yatajalla bijalalihi. Allah menunjukkan kekuatannya bahwa Allah itu bisa menolong siapa saja yang minta tolong gitu.
Tapi yang harus kita lakukan setiap berdoa itu apa? Yang harus kita lakukan itu adalah husnudzon kepada Allah. Jadi kita harus prasangka baik kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, prasangka baik kepada Allah. Repotnya kita itu belum apa-apa sudah suudzon kepada Allah, mana mungkin gitu. Jadi otak kita sudah membatasi secara logika, mana mungkin. Nah, itu yang menyebabkan padahal dalam kehidupan ini tidak ada yang tidak mungkin selama Allah mengizinkan, dan secara umum banyak orang yang berhasil gitu ya. Jadi kalau hanya sekedar menolong hal-hal kecil seperti ini sangat mudah bagi Allah. Mungkin hal-hal yang agak mustahil, jadi presiden Amerika, ingin jadi presiden Rusia misalnya, kan mustahil ya. Tapi kalau hanya sekedar kita terlilit masalah, terlilit hutang, ingin lunas hutangnya, kita mendekat kepada Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah hal-hal seperti itu. Nah, ini teman-teman semua yang dimuliakan Allah, semoga resep ini bermanfaat untuk kita semua. Bahwa ketika kita mengalami masalah, ingin melunasi hutang, dan kita tetap melakukan ikhtiar kita sebagai manusia biasa, gunakan ilmunya, berbisnislah kalau bisa, atau ikhtiarlah sesuai dengan kemampuan kita. Akan tetapi tetaplah kita minta pertolongan kepada Allah, meminta pertolongan kepada yang maha menolong, meminta pertolongan agar Allah mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah, mohon bantu subscribe ya channel ini agar bermanfaat untuk orang banyak dan bisa menumbuhkan semangat kita, rasa cinta kita kepada agama, dan bantu share ke teman-teman agar menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.